Kisi FM. Thank you for always listening Kisi 93.4 FM, all the music hits. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat. Berdasarkan arahan dari Pak PLT Wali Kota Bekasi, jalur mudik itu harus siap H-7, pemudik bisa melalui dengan nyaman. Uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya bersama wanita idaman lainnya. Jabar Now hari ini menyajikan sejumlah informasi, di antaranya buntut permintaan THR ke pengusaha bis, BNN Jabar nonaktifkan kepala BNN Tasikmalaya. Seorang pria di Sukabumi mengaku dibegal padahal rekayasa karena memakai uang istri. Terlibat tabrakan beruntun di tol Pali Kanci. Bersama saya Endrias Mediawati, inilah Jabar Now selengkapnya. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Palimanan Kanci, Pali Kanci kilometer 189, jalur A arah Jakarta menuju Jawa Tengah Minggu 16 April. Akibatnya 7 kendaraan yang ditumpangi para pemudik terlibat dalam kecelakaan itu. PRSSNI Korwil Cirebon sampaikan laporannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun seluruh kendaraan yang terlibat mengalami rusak ringan hingga berat. Petugas Satlantas Polresta Cirebon dan Jasa Marga langsung mengevakuasi bangkai kendaraan ke pos PJR Gerbang Tol Ciperna untuk menghindari kemacetan di dalam tol. Sementara seluruh penumpang kendaraan dievakuasi sementara ke kantor Jasa Marga. Menurut Ari Wibowo, salah satu pengemudi minibus mengatakan kecelakaan terjadi akibat ada 3 kendaraan yang ngerem mendadak. Mendadak ya, 3 mobil itu. Iya. Berarti Bapak ini mobil yang keberapa ini? 4. Dari berapa mobil? 7 mobil. Iya. Ringsak semua kan? Ringsak semua. Sementara, Kapolresta Cirebon Arif Budiman mengatakan kecelakaan terjadi di kilometer 189 tol Pali Kanci. Penyebab kecelakaan tersebut diduga akibat sopir minibus mengalami kelelahan. Arif menghimbau kepada seluruh pengendara untuk beristirahat jika mengalami kelelahan saat sedang mengendarai kendaraan. Tetap perhatikan kecepatan, sekaligus juga kewaspadaan serta fokus dalam mengendari. Memperlancar arus mudik dan balik lebaran, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi memperbaiki jalan rusak sepanjang 5,8 km. Laporan disampaikan PRSSNI Korwil Karawang. PLT Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DBMSDA Kota Bekasi Ridwan Muarif mengatakan perbaikan jalan berupa pengaspalan berada di 15 titik, salah satunya di Jalan Kahanur Ali sepanjang 175 meter. Perbaikan infrastruktur ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemudik tersebut sesuai instruksi PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto sebelum H-7 jelang Lebaran. Panjang sih kita sementara ini baru 175 yang ini nih, karena kan kita penanganannya kan berupa peningkatan jalan di sini nih. Untuk yang sisi utaranya berupa patching lah gitu kan. Berdasarkan arahan dari Pak PLT Wali Kota Bekasi, jalur mudik itu harus siap H-7. Ridwan menambahkan beberapa jalan yang diperbaiki yang dimulai sejak awal April ini juga berada di Jalan Hairil Anwar, Igusti Ngurah Rai, dan Jalan Medan Satria Bekasi Barat dengan lebar 5-8 meter. PRSSNI Korwil Priangan melaporkan, petugas gabungan di Kabupaten Pangandaran lakukan tes urin terhadap sopir angkutan umum dan ramcek kendaraan. Hal itu dilakukan guna keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para penumpang pemudik Lebaran. Kegiatan di Terminal Pangandaran itu digelar petugas gabungan dari Satuan Narkoba dan Satuan Lalu Lintas Polres Pangandaran serta Dinas Perhubungan Dishub beserta Labkesda Kabupaten Pangandaran. Sat Narkoba melakukan uji tes urin kepada para pengemudi serta kondektur bus dan Satlantas periksa kelengkapan surat kendaraan, sedangkan pihak Dinas Perhubungan melakukan ramcek pemeriksaan kelaikan kendaraan. Robi, salah seorang sopir bus, mengatakan ia sangat merespons baik pasalnya pengecekan kendaraan dan cek kesehatan para sopir hal mutlak dilakukan pada masa musim mudik balik Lebaran. Ngecek kondisi supir, salah satunya tes urin itu bagus sih menurut saya. Hasilnya gimana tadi kan? Alhamdulillah negatif. Sementara Kasat Narkoba Polres Pangandaran AKP Juntar mengatakan hasil pemeriksaan terhadap para sopir hasilnya negatif, tidak ada yang positif narkoba. Tes urin yang kita lakukan negatif, semuanya tidak ada yang positif satupun.
Kepala Terminal Pangandaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Kurniawan mengatakan ramcek termasuk pemeriksaan dokumen kendaraan dan tes kesehatan sopir bus dilakukan sepanjang operasi Ketupat Lodaya berlangsung guna menjaga kenyamanan penumpang juga keamanan sopir selama membawa kendaraannya. Ada dari STNK yang habis 2022 sudah tidak laik, semuanya dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Perjalanan kita ada yang pagi-pagi, siang dan sore hari. Info Pemilu, persembahan PRSSNI Jawa Barat. Masa pendaftaran pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Barat berakhir 6 April 2023 lalu. Namun karena jumlah pendaftar perempuan belum mencapai 30%, tim seleksi anggota Bawaslu Jabar memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran khusus untuk perempuan. Anggota tim seleksi Bawaslu Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyampaikan, jika target pendaftar sudah terpenuhi, namun ia dan anggota tim sel berkomitmen menjaring kembali pendaftar perempuan melalui tahapan perpanjangan masa pendaftaran. Dikatakannya, target untuk melampaui pendaftar periode sebelumnya sudah terpenuhi, yakni sebelumnya sekitar 160-an pendaftar, saat ini tercatat 202 pendaftar. Karena kuota perempuan belum 30%, sesuai pedoman harus ada perpanjangan dilaksanakan 14 April hingga 18 April 2023 melalui mekanisme yang sama, yaitu pendaftaran dan penyerahan berkas langsung ke Sekretariat Timsel di Hotel Asrilian Bandung maupun melalui surat elektronik atau pos. Pendaftar perempuan saat ini baru mencapai 16%, belum mencapai 30% sesuai yang diharapkan, maka akan dilakukan perpanjangan untuk pendaftaran khusus bagi perempuan sampai dengan 18 April 2023. Terima kasih Anda masih mendengarkan Jabar Now yang disiarkan serentak di radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Saudara, perwira dan anggota Polsek Taman Sari dilaporkan ke Propam karena diduga melanggar kode etik pada penanganan kasus pengeroyokan yang terjadi 20 Februari lalu. Sebelumnya tim kuasa hukum telah mempertanyakan, namun tidak digubris. Sementara menurut Polres Bogor, kasus pengeroyokan kini dalam penyidikan dan proses pemeriksaan saksi. Berikut laporannya. Menurut Ketua Tim Kantor Hukum 9 Bintang Anggi Triana Ismail, peristiwa pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Taman Sari Polres Bogor pada Senin 20 Februari 2023 lalu. Setelah kejadian itu, para korban langsung melaporkan kasus tersebut ke Mako Polsek Taman Sari Polres Bogor. Kuasa hukum korban mendatangi Mako Polsek Taman Sari guna mempertanyakan kasus tersebut, namun tidak digubris. Sebelumnya pada tanggal 27 Februari 2023, pihak korban telah didatangi oleh aparatur Desa Sukaluyu, mewakili pelaku meminta kepada korban pengeroyokan untuk berdamai dan meminta dicabut laporan polisinya. Korban ada 3 orang. Si korban ini menjawab ketika ada pertanyaan dari penyidik waktu itu. Berapa pelaku? Karena di jawaban korban ini pelaku kurang lebih daripada 15 orang. Ya, 2 atau 3 orang. Karena si saksi fakta ini sebetulnya yang memisahkan. Menurut keterangan pihak kepolisian Polres Bogor kini dalam penyidikan dan proses pemeriksaan saksi-saksi. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat menonaktifkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK) Tasikmalaya. Laporan disampaikan PRSSNI Korwil Bandung. Imbas dari adanya permintaan tunjangan hari raya atau THR ke pengusaha Bis Budiman, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNNK Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hashim dinonaktifkan dari jabatannya. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Polisi M. Arif Ramdhani mengatakan, dinonaktifkannya Kepala BNNK Tasikmalaya tersebut, selain merupakan sanksi tegas, juga yang bersangkutan kini tengah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik BNN Jabar maupun Inspektorat Pengawas dan Pemeriksaan Khusus Itama BNN. Kami menonaktifkan sementara yang bersangkutan. Kami mulai periksa sejak kejadian tanggal 11 April oleh internal dari BNN Provinsi Jawa Barat. Tim Itwas Riksus yang sudah bekerja dari mulai kemarin di Tasik mulai memeriksa yang bersangkutan. Lebih lanjut, Kepala BNN Jabar, Brigjen Polisi Arif Ramdhani meminta kepada seluruh anggota BNN terutama BNN Kota Tasikmalaya untuk tetap bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Seorang pria di Sukabumi mengaku dibegal, padahal hanya rekayasa, lantaran ia takut ketahuan memakai uang istrinya yang justru digunakan untuk foya-foya bersama wanita idaman lainnya.
Berikut laporannya. Seorang pria berinisial DR di Sukabumi mengaku dibegal. Dalam video viral, DR disebut menjadi korban begal. Uangnya sebesar 10 juta rupiah raib dicuri begal. Usut punya usut, peristiwa itu hanya rekayasa DR. Saat dikonfirmasi, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan DR saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Sukabumi. Maruli menjelaskan, DR melakukan rekayasa pembegalan karena ia takut ketahuan memakai uang istrinya yang disimpan di rekening miliknya. Namun karena ada kegiatan lain, uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya bersama wanita idaman lainnya. Pelaku dapat dijerat pasal 220 KUHP dan ancaman dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Yeah.